Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang terhormat Ustaz Fuad Samsi Marzuki, yang terhormat Bapak Ibu, yang sore ini dikarenakan Allah ada kesempatan bergabung untuk mengikuti kajian hari Kamis sore. Insya Allah yang bulan Ramadan kita rutin jalankan. Yang mengisi tosyah Ramadan adalah Ustadz Haji Fuad Samsi Marzuki, beliau adalah Imam Masjid Sunan Ampel Surabaya. Tema hari ini adalah memahami tafsir surat Al-Qadar dalam rangka menyambut Nuzul Quran. Saya kira itu yang akan kami pembuka. Lagi terima kasih atas bergabungnya Bapak Ibu semua mendengar kajian sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Recording in progress. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر Salamun hiya hatta mathla'il fajr. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Haji Diananto selaku Ketua IKPLN Jawa Timur. Tentunya para Bapak Ibu, para pensiunan IKPLN Jawa Timur yang berbahagia dan yang saya hormati pula. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita bersama-sama kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmah, hidayah, inayah. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali bisa bertemu melalui Zoom. Tentu harapan kita mudah-mudahanlah pertemuan kita dalam rangka bertolabul ilmi ini, menuntut ilmu agama, lebih-lebih di bulan Ramadan, satu bulan yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya saja senantiasa mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan juga keberkahan di bulan Ramadan ini, dan kita berharap mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang selamat, bahagia fiddin wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Para Bapak Ibu, para pensiunan IKPLN Jawa Timur yang berbahagia dan yang saya hormati, kajian pada sore kali ini adalah memahami bersama tafsir surat Al-Qadar. Kenapa kita memilih tema ini pada sore hari ini? Tidak lain karena hari ini kita sudah memasuki puasa di bulan Ramadan di hari yang ke-15. Nanti malam berarti sudah malam yang ke-16, dan insya Allah Jumat besok malam ke-17. Di mana malam ke-17 ini kita biasanya di setiap instansi atau sekolah-sekolah atau mungkin di beberapa tempat, masjid-masjid,
biasanya pada malam ke-17 dari bulan Ramadan mengadakan peringatan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Nah, karena itu ada baiknya sore hari ini kita mengkaji bersama-sama. Sebab nuzulul Al-Quran ini tidak terlepas dari surat Al-Qadar. Ya, surat Al-Qadar itu sendiri. Mari kita awali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna sesungguhnya kami anzalnahu menurunkan hu yaitu Al-Quran fi lailatul qadar pada malam qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, kita kaji bersama-sama ayat yang pertama ini dulu. Inna sesungguhnya kami. Kami yang dimaksud di sini tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kami ini kira-kira Pak Bu, kata ganti tunggal atau kata ganti jamak? Jawabannya tentunya kami itu adalah kata ganti jamak. Ya, namanya jamak itu ya lebih dari satu. Tidak mungkin kami itu untuk satu orang ya, tidak mungkin. Minimal dua. Ya, kami berdua, kami bertiga, kami berempat, dan seterusnya. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keyakinan kita adalah esa, satu, tunggal. Dalilnya banyak di dalam Al-Quran, seperti kul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu adalah zat yang maha esa, zat yang maha tunggal, yang tidak berbilang. Nah, pertanyaannya di sini, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata-kata kami? Kok tidak menggunakan inni anzaltuhu saja? Kok menggunakan inna anzalnahu? Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Nah, di sini para ulama ya, menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah menggunakan kata-kata kami, inna anzalnahu, menggunakan kata-kata kami, ini yang pertama adalah untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memang ingin menampakkan keagungan dan kemuliaannya, sehingga Allah menggunakan lafadz ya, atau menggunakan kalimat inna. Ya, memang para bapak ibu biasanya orang-orang Arab itu ya, di dalam mempelajari bahasa Arab itu, ketika ada pengagungan itu menggunakan kata-kata jamak, walaupun orangnya satu. Anta, kamu. Ya, anta, kamu. Kamu itu kalau kita ngomong dengan, ya mungkin yang sepantaran dengan kita, ya, sebanding dengan kita. Tapi ketika kita ngomong dengan yang lebih tua dari kita, atau yang lebih mulia dari kita, ya entah mungkin guru kita atau mungkin orang tua kita. Nah, biasanya walaupun hanya satu, kita ngomong dengan bapak kita katakan atau dengan guru kita, itu tidak menggunakan anta, tapi menggunakan antum. Padahal antum itu artinya kalian. Nah, ini dalam rangka mengagungkan, menggunakan antum. Ya. Jadi kalian. Nah, sama ya di sini Allah menggunakan na, yang berarti jamak, yaitu dalam rangka menunjukkan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, para ulama menjelaskan na di sini ya, menggunakan kata-kata kami, karena apa? Karena apa yang akan diberikan kepada kita umat Muhammad ya. Jadi yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah sesuatu yang sangat ajib, sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang sangat luar biasa.
sesuatu yang sangat besar. Ya, sehingga di sini Allah menggunakan kata-kata inna. Ya, jadi Al-Quran yang akan diturunkan, ya Al-Quran ini adalah sesuatu yang ajib, ya, kitab suci yang ajib, ya, kitab suci yang sangat mulia. Nah, sehingga Allah menggunakan kata-kata inna, sama dengan ketika Allah memberi Al-Kautsar kepada Nabi kita Muhammad SAW. Inna a'toinakal kautsar. Nah, sesungguhnya kami yang memberikan kepadamu wahai Muhammad. Memberi apa? Al-Kautsar, telaga Kautsar. Nah, di sini para ulama juga berpendapat seperti itu. Jadi Al-Kautsar itu karena sesuatu yang ajib, ya, telaga Kautsar, sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat luar biasa. Karena itu Allah menggunakan lafaz inna, menunjukkan bahwa apa yang akan diberikan ini sesuatu yang luar biasa. Nah, sama ketika di dalam surat Al-Qadar ini Allah menggunakan inna, sesungguhnya kami anzalnahu, akan menurunkan Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran adalah sesuatu yang sangat ajib, ya, sesuatu yang sangat mulia. Nah, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Ya, pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini yang menarik ya para Bapak Ibu. Sekarang saya tanya, kira-kira Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar ini secara sekaligus, secara total, atau berangsur kira-kira? Kira-kira secara total atau berangsur? Berangsur. Berangsur. Nah, makanya panjenengan ya ketika memahami bagaimana Al-Quran diturunkan kan seperti berangsur. Nah, ya berangsur-angsur. Kenapa? Karena memakan waktu sekitar 23 tahun. Ya, tidak mungkin Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu. Ya, setiap kali turun malam itu turun. Nah, karena itu di sini para ulama ya berpendapat bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 tahap. Ya, dengan 2 proses. Ya, tahap yang pertama itu adalah total sekaligus. Jadi 30 juz yang saat ini ada di hadapan kita, Al-Quran mulai juz 1 sampai juz 30, itu diturunkan secara total oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, secara total, ya, jumlatan wahidah, ya, secara keseluruhan itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi yang dimaksud di dalam ayat ini atau nanti di ayat-ayat yang lain ya, bahwa Allah memang menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar atau di malam mubarakah yang penuh barokah, itu tidak lain Allah menurunkan Al-Quran secara total sekaligus secara keseluruhan. Diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz, ya, dari Lauhil Mahfuz kemana? Ke langit dunia. Ya, jadi ke langit dunia. Ya, wallahu a'lam, langit dunia ini ya kira-kira ditempatkan di mana? Ya, di sini para ulama berpendapat namanya adalah Baitul Izzah. Ya, jadi bait itu rumah, izzah kemuliaan. Artinya ditempatkan oleh Allah Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Nah, jadi di langit dunia. Ya, memang panjenengan dan saya, Pak, ya tentunya tidak mengetahui ya secara kasat mata bahwa di langit itu memang banyak misteri, sesuatu yang misterius. Makanya ketika Al-Quran ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman wassama idatil hubuk, demi langit yang ada jalan-jalannya. Ya, sepintas kita lihat ya langit seperti itu. Ya, berdiri tanpa tiang, ya. Kemudian sepertinya tidak ada jalan-jalannya, ya. Berbeda dengan di bumi ini. Ya.
Tapi ya Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman ya wassama idatil hubub, demi langit yang ada jalan-jalannya. Nah, setelah dikaji memang betul ya, di langit itu ada jalan-jalannya. Buktinya apa? Buktinya planet-planet. Ya, itu berjalan sesuai dengan garis edarnya. Matahari, bulan, bintang dan planet-planet yang lainnya sekali lagi berjalan sesuai dengan garis edarnya. Andaikan mereka keluar dari garis edarnya, tentu akan terjadi benturan-benturan antara planet satu dengan planet yang lain. Nah, akan terjadi kiamat. Nah, ini bukti bahwa memang di dalam di langit itu ada jalan-jalan. Sama ya, Baitul Izzah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menempatkan Al-Qur'an 30 juz. Menurunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu diturunkan oleh Allah sekali lagi pada malam Lailatul Qadar. Nah, berarti Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, sebab Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan, tidak di bulan-bulan yang lainnya. Dalilnya apa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, syahru Ramadan, bulan Ramadan, ya syahru Ramadan alladzi unzila fil Quran. Ya, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran. Nah, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini berarti ya penurunan tahap awal. Ya, penurunan tahap awal. Nah, kemudian tahap berikutnya, setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, nah kemudian barulah dari Baitul Izzah ya ke dunia, yakni diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, barulah ini bertahap berangsur sesuai dengan kejadian-kejadian. Ada kejadian apa di sana? Saya katakan ada kejadian pencurian, Al-Quran turun, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ada peristiwa atau kejadian perzinaan, Al-Quran turun, az-zaniyatu was-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, ada kejadian tentang miras, katakan minum-minuman keras, kemudian Al-Quran turun, ya, dan begitu seterusnya. Setiap kejadian, ya, setiap peristiwa, ya, Al-Quran turun, ya, sesuai dengan peristiwa atau kejadian. Nah, ini memakan waktu kurang lebih sekitar 23 tahun. Jadi 22 bulan, 22 tahun, 2 bulan, ya, 22 hari. Total sekitar 23 tahun lamanya. Nah, jadi ini berangsur-angsur. Nah, terus kenapa kok Al-Quran itu nuzulul Quran ya, biasanya diperingati pada tanggal 17 Ramadan. Katanya tadi Al-Quran diturunkan langsung di malam Lailatul Qadar. Berarti malam 17 itu malam Lailatul Qadar kan. Jadi di sini para Bapak Ibu diambil dari 17 Ramadan itu ya, diambil dari tahap yang kedua. Ya. Jadi kita peringati nuzulul Quran pada malam ke-17 dari bulan Ramadan. Ini tahap kedua. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat itu diterima oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang bertahanus atau berdiam diri di Gua Hira. Insyaallah hadisnya sudah mungkin panjenengan sudah memahami lah, bagaimana ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi di Gua Hira menyerupai manusia ya biasa, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa.
Nabi sampai didekap oleh malaikat, "Iqra ya Muhammad." "Ma ana biqari," saya bukan orang yang ahli membaca. Didekap lagi dengan dekapan yang sangat kuat. "Iqra ya Muhammad," baca ya Muhammad. "Ma ana biqari," sampai 3 kali. Kemudian baru malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi, "Iqra bismi rabbika alladzi khalaq," sampai "Allamal insana ma lam ya'lam." Nah, ini ya para Bapak Ibu, ya, malaikat Jibril menyampaikan surat Al-Alaq ini tepat ya menurut para ulama ya tepat pada tanggal 17 Ramadan. Ya, pada tanggal 17 Ramadan. Ya. Nah, karena itu kita katakan bangsa Indonesia ini ya biasanya memperingati malam nuzul Quran itu adalah malam yang ke-17 dari bulan Ramadan, diambil dari tahapan yang kedua awal ya ketika Nabi bertahanus ya di Gua Hira menerima surat Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, kemudian para Bapak Ibu, adapun hikmah ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala yang pertama menurunkan sekaligus ya secara total pada malam Lailatul Qadar. Nah, di antara hikmahnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan keagungan Al-Qur'an. Ya, sekaligus untuk memberitahukan kepada para malaikat. Para malaikat. Ya, para malaikat itu kan ya alam-alamnya bukan di alam dunia, tapi di alam ya di mana di Baitul Ma'mur. Jadi kiblatnya itu Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Kalau kita kan kiblatnya Ka'bah. Nah, malaikat itu punya kiblat Baitul Ma'mur. Nah, itu di langit. Ya, tempatnya di langit. Nah, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sekaligus ditempatkan di Baitul Izzah di langit dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan pada para malaikat. Ini loh. Ya, ada kitab yang terakhir yang akan diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW, kitab yang mulia, kitab yang agung, ya. Kitab yang istimewa. Nah, ini sehingga para malaikat itu semuanya tahu, para Bapak Ibu. Para malaikat semuanya tahu bahwa Al-Qur'an ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Baitul Izzah di langit dunia dan akan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu hikmah ya kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan sekaligus untuk menunjukkan keagungan Al-Qur'an dan memberitahukan kepada para malaikat. Nah, adapun hikmah kenapa Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur. Nah, ya ini tahap yang kedua para Bapak Ibu. Kenapa Al-Qur'an kok diturunkan berangsur-angsur? Kok tidak hanya sekali saja? Ya, langsunglah kepada Nabi semuanya seperti suhuf ya, suhuf Ibrahim wa Musa, seperti suhuf-suhufnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, atau mungkin kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Nah, itu kan diturunkan langsung oleh Allah sekaligus. Nah, Al-Qur'an sekali lagi tampil beda. Ya, jadi Al-Qur'an melalui dua proses. Nah, proses yang kedua ini secara berangsur, sedikit. Ya, kadang 3 ayat, 5 ayat, 10 ayat. Nah, itu hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Di sini para ulama sekali lagi menjelaskan kepada kita semua. Di antara hikmahnya yang pertama, ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir itu berkata, laula nuzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Al-Qur'an itu kok tidak diturunkan secara jumlah wahidah, secara sekaligus saja kepada Nabi Muhammad? Ya, kok berangsur-angsur? Nah, ini orang kafir, Pak. Orang kafir bertanya kepada Nabi. Ya, jadi kenapa Al-Qur'an kok tidak diturunkan sekaligus saja kepadamu, ya, wahai Muhammad? Kok berangsur-angsur? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzalika linutsabbita bi fuadak. Ya, jadi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah secara berangsur kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara tujuan atau hikmahnya adalah linutsabbita bi fuadak, untuk meneguhkan
untuk meneguhkan dan menguatkan hati Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk meneguhkan hati. Ini yang pertama, Pak. Loh, kenapa? Karena begini. Ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah menyebarkan agama Islam, nah itu tidak mudah, tidak gampang. Ya. Jadi di dalam menyebarkan agama Islam itu penuh dengan ancaman, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, penderitaan. Karena memang orang-orang kafir Quraisy itu ada yang menerima ya ajaran Nabi, ada yang menolak pun juga ada yang dengan penolakan yang baik, ada yang dengan penolakan yang kasar. Jadi tidak mudah. Lebih-lebih bagaimana ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Taif, Nabi menduga bahwa penduduk Taif insya Allah akan menerima ajaran Islam yang beliau bawa. Ternyata penduduk Taif justru menolak dengan penolakan yang sangat kasar. Ya, di antara mereka sampai melempari dengan bebatuan, sampai keningnya Nabi berdarah, ya, giginya patah, sampai malaikat penjaga gunung pun yang marah kepada penduduk Taif, menawarkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, in syi'ta an utbiqo alaihimul akhsyabain. Wahai Rasul, andaikan engkau memberi izin kepadaku untuk menumpahkan 2 gunung besar kepada mereka, niscaya akan aku laksanakan. Nah, inilah. Nah, jadi walaupun Nabi disakiti seperti itu, ya, tapi Nabi melarang malaikat. Mungkin kalau panjenengan dan saya, Pak, ya ketika disakiti fisik kita, ada penawaran yang begitu menggiurkan seperti ini, ya kita mungkin menjawabnya dengan ya laksanakan, tumpahkan saja gunung kepada mereka. Tapi kalau Nabi tidak, Nabi justru melarang malaikat, ya bahkan beliau mengatakan di samping melarang ya malaikat penjaga gunung itu, Nabi pun mengatakan kepada malaikat itu ya bahwa mereka melakukan ya gangguan-gangguan fisik seperti ini kepada saya karena mereka tidak mengetahui bahwa agama Islam, agama yang saya bawa ini adalah agama yang benar, agama yang bisa mengantarkan pada kebahagiaan, keselamatan. Karena itu saya hanya berdoa kepada Allah, ya, andaikan mereka tidak menerima ajaran saya, mudah-mudahan keturunan-keturunannya, entah anaknya, entah cucu-cucunya, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah Allah SWT. Nah, seperti itu. Andaikan Nabi mengiyakan penduduk Taif, ya insya Allah akan habis. Ya, karena doa Nabi itu ya insya Allah pasti diijabah oleh Allah SWT. Nah ini, jadi Nabi di dalam menyebarkan agama Islam itu tidak mudah. Belum lagi ketika Nabi dicaci maki, dicela, diintimidasi. Ya, bahkan para sahabat dan Nabi pun juga pernah diboikot. Ya, tidak ditegur oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, tidak ada perdagangan. Ya, sampai diboikot di Bukit Syaib. Sampai para sahabat itu makan rerumputan ya selama bertahun-tahun. Itu pernah terjadi. Ya, jadi berat. Nah, ketika Nabi dan para sahabat ini ya, mengalami penderitaan seperti ini, Allah SWT menurunkan ayat-ayat tasliyah, ayat-ayat hiburan, ayat-ayat obat ya untuk memeringankan beban mereka, ya, untuk meringankan beban Nabi, ya, beban para sahabat ya, di dalam menyebarkan agama Islam. Contoh sekarang, Allah SWT yang menurunkan ayat, walaqad kudzibat rusulun min qablik. Ya, sungguh para rasul ya sebelum kamu ya sama mereka juga dibohongkan oleh umat. Wa udzu ya hatta atau nasruna. Mereka juga diganggu oleh umat. Ya. Jadi Allah memberitahu kepada Nabi dan para sahabat ya, bahwa sebelum kamu wahai Muhammad, nabi-nabi terdahulu itu juga diganggu oleh umatnya, dibohongkan oleh umatnya, ya. Sampai datang pertolongan kamu. Nah ini, sehingga ayat-ayat ini menghibur Nabi. Oh iya, tidak hanya saya yang diganggu, tapi
nabi-nabi terdahulu pun juga mengalami seperti itu. Ya, di dalam ayat yang lain, ya, wa yansuraka nasran aziza. Nah, ini para sahabat juga pernah bertanya, mata nasrullah? Kapan pertolongan Allah akan datang ya Rasul? Kapan pertolongan Allah akan datang? Selama ini kita menderita di dalam berdakwah. Nah, kemudian dijawab oleh Allah, wa yansuraka nasran aziza. Allah pasti akan memberikan kemenangan. Nah, sehingga ayat-ayat ini, Pak, ya, ketika terjadi seperti ini, ayat tasliyah, hiburan ini turun, ayat hiburan turun. Nah, ini bisa menguatkan hati Nabi di dalam berdakwah. Ini yang pertama, hikmah yang kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Kalau Al-Quran turun langsung, tidak mengena. Jadi setiap ada kejadian, Al-Quran datang. Ada kejadian, peristiwa, Al-Quran datang. Nah, ini yang pertama. Ya, jadi hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur adalah untuk meneguhkan dan menguatkan hati Nabi di dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Yang pertama. Terus yang kedua adalah berangsur, ya. Jadi bertahap dalam penetapan hukum. Ya, dalam penetapan hukum. Ya, jadi di dalam menetapkan hukum itu tidak langsung seketika itu. Ya, katakan ada pengharaman hukum, langsung diharamkan oleh Allah, tidak. Dilihat kondisi. Ya, ketika ya ada contoh sekarang, contoh ini di dalam pengharaman khamr, ya, minum-minuman keras. Jadi dulu, ya, dulu orang-orang bahkan para sahabat, ya, para sahabat. Insya Allah nanti akan saya beri waktu untuk tanya jawab, ya, sekitar 15 menit lagi. Dulu para sahabat, ya, atau orang-orang yang hidup pada zaman Nabi kita Muhammad SAW itu tidak bisa menghilangkan minum-minuman keras, ya, tidak bisa menghilangkan minum-minuman keras. Hobi mereka itu adalah minum-minuman keras, khamr. Bahkan di setiap rumah-rumah mereka itu ada gentong-gentong, isinya ya minuman keras. Setiap ada acara-acara besar, katakan resepsi lah kalau di sini, ya, undangan apa, itu mesti mereka ya minum-minuman keras. Nah, sehingga ini penyakit yang sudah kritis gitu. Ya, sudah mengakar. Sehingga kalau langsung diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan kerepotan, kesulitan. Ya, mengingat sekali lagi ini sudah mendarah daging pada mereka. Nah, sehingga ketika Al-Quran turun secara berangsur itu, nah, Al-Quran tidak langsung mengharamkan. Ya, contoh awal, ya, pertama kali Allah menurunkan tentang khamr, ya, di dalam surat An-Nahl ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun." Wa min thamaratin nakhil, dan dari buah kurma, wal a'nab, dan anggur, tattakhiduna minhu sakaran, engkau bisa menjadikan dua buah ini menjadi minuman yang memabukkan, ya, warizqan hasanah, dan juga bisa menghasilkan rezeki yang baik. Nah, ini Pak, Bu, ya. Jadi Allah SWT memberitahukan, ya, kepada mereka bahwa anggur, kurma itu nek diperes bisa kalian menjadikan minuman yang memabukkan dan bisa kalian jual, ada rezeki yang baik di situ. Nah, jadi mereka masih diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang itu bisa memabukkan. Ada rezeki karena mereka jual beli dulu. Ya, jual beli minum-minum yang memabukkan, ya. Nah, sehingga ada keuntungan di situ. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mulai, ya, walaupun tidak diharamkan, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada mereka bahwa minuman keras itu adalah itsm, ada dosa di situ. Ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang minum-minuman keras dan tentang perjudian. Qul, katakan wahai Muhammad, bahwa fihima, di dalam miras, ya, dan perjudian itu itsmun, terdapat dosa.
kabirun, ya, dosa yang besar. Tetapi wa manafi'u linnas, ada manfaat-manfaat bagi manusia. Ya, tetapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, jadi sekali lagi Allah masih memberitahukan kepada mereka, ya, bahwa memang ada dosa, tapi ada manfaatnya. Nah, tetapi ya manfaatnya itu lebih kecil daripada dosanya. Oke, dosanya lebih besar daripada manfaat. Nah, ini masih belum diharamkan. Masih belum diharamkan. Nah, baru yang ketiga, tahap ketiga, Al-Quran turun mengharamkan khomer, tetapi mengharamkannya itu masih belum secara keseluruhan. Hanya diharamkan ketika sholat saja. Ya, diharamkan ketika sholat. Ya, karena memang ketika itu Sayyidina Ali setelah minum minuman keras, ya, kemudian dia ngimami sholat, ya, yang dibaca itu surat Al-Kafirun. Nah, karena akal sudah dalam keadaan hilang, mabuk, ya, sehingga sampai-sampai membaca qul ya ayyuhal kafirun itu la-nya dihilangkan. Jadi la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Justru oleh Sayyidina Ali dibaca a'budu ma ta'budun, saya menyembah apa yang kalian sembah. Nah, begitu diulang-ulang terus begitu. Nah, ini ya, sehingga apa? Al-Qur'an turun, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la taqrabus sholat, jangan kalian dekat-dekat sholat, wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Ya, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian itu faham dengan apa yang kalian ucapkan. Lah, ini diharamkan oleh Allah, tapi sekali lagi tidak semuanya. Hanya waktu-waktu tertentu, ya, ketika sholat saja. Nah, sudah para sahabat, dengan turunnya ayat ini, setiap kali tidak mau sholat, mereka sudah tidak mabuk-mabukan. Tapi di luar itu, ya, di luar itu masih mabuk-mabukan. Masih mabuk-mabukan. Akhirnya, ketika waktu itu Sayyidina Hamzah, ya, paman Nabi Muhammad SAW, dalam keadaan mabuk berat, ya, kemudian sampai membawa pisau, kemudian ada onta diwedel-edel, ya, jadi onta itu bukan disembelih lah, ya, tapi dibunuh, diwedel-edel, ya, itu di depan para sahabat. Bahkan sampai-sampai Sayyidina Umar pun menyaksikan itu. Nah, karena itu, ya, Sayyidina Umar berdoa kepada Allah, Allahumma bayyin syafian, ya Allah, tolong terangkan, ya, seterang-terangnya mengenai minum-minuman keras. Gimana minuman sampai seperti ini? Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi khamr itu adalah rijs, ya, adalah amalan yang menjijikkan, ya, fajtanibuh. Nah, ini. Nah, jadi itu amalan-amalan setan, fajtanibuh, maka jauhilah minuman keras itu la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, ini. Nah, jadi beberapa tahap para bapak ibu ketika Al-Quran mengharamkan miras. Dan setelah ayat ini turun yang terakhir ini, para sahabat bisa menerima. Yang asalnya hanya sholat saja, nah, kemudian mereka sudah mulai menjauhi minuman keras. Ya. Jadi Al-Quran sukses, ya, di dalam memberantas miras. Walaupun, ya, ketika itu miras ini menjadi minuman favorit mereka, ya, yang telah mendarah daging mengakar. Nah, tapi ini bisa dihilangkan dengan cara proses bertahap. Ya, sama ketika, maaf, ya, mungkin di antara kita ada yang merokok nyetet lah katakan, ya. Nah, terus kepingin berhenti, ya, itu kalau langsung sulit Pak, biasa. Ya, bertahap, katakan sing asale 1 hari 2 pak, yo dikurangi, ya. Untuk lama-lama mau ganti ini permen, ya. Nah, setelah itu insya Allah bisa berhasil. Nah, itu di dalam berdakwah. Jadi kalau tiba-tiba haram, tentu tidak akan menerima. Nah, itu
Sudah. Ini sebetulnya hikmah ya. Kenapa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah secara berangsur? Hikmahnya banyak ya. Cuman ini 2 poin saja karena ini sudah jam 4:15. Oke, ada waktu sekitar 15 menit. Kalau saya lihat dari chat-chatnya itu ya, itu sepertinya banyak pertanyaan. Jadi ini sedikit yang bisa disampaikan. Monggo ya, sekarang saya sampaikan kepada panjenengan semua. Masih ada yang ditanyakan. Silakan monggo. Pak Triwayudi, langsung Pak Triwayudi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, saya tertarik dengan pembahasan yang di awal tadi, kalimat inna. Ya. Saya pernah dengar di pengajian juga, itu memang berarti jamak, dan karena Allah mengetahui kalau inna itu karena melibatkan pihak lain. Dalam Pak hal Yudi, ini, tolong open kamera Pak Yudi. Pak Tri. dalam hal ini karena melibatkan Jibril, Ustaz. Kalau Ya. Allah melakukan sesuatu sendirian itu pakai kata aku, bukan kami. Pendapat Ya. Ustaz gimana, Ustaz? Ya. Jadi begini, memang ya banyak penafsiran. Kalau tadi kan 2 ya penafsirannya. 1, karena Allah ingin menampakkan keagungan dan kemuliaannya. Terus yang kedua, karena apa yang akan diturunkan oleh Allah, sesuatu yang besar, sesuatu yang ajib, sesuatu yang mulia, ya. Sehingga Allah menggunakan kata-kata. Nah, di dalam tafsir-tafsir yang lain juga banyak. Salah satu contoh, Allah melibatkan makhluk lain, ya, makhluk lain. Makanya seperti begini. Oh, kalau yang ini tidak, Pak ya. Kalau yang ini tidak. Yang ayat yang lain ya, seperti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ya, wa inna lahu lahafizun, dan kami yang menjaga Al-Qur'an. Nahnunya yang pertama itu memang betul ya. Jadi di samping Allah itu ingin menampakkan keagungannya, yang diturunkan adalah sesuatu yang mulia. Nah, kemudian Allah melibatkan makhluk lain, katakan malaikat Jibril alaihissalam. Namun bukan berarti, maaf loh ya, bukan berarti Allah butuh kepada malaikat Jibril, tidak. Jadi Allah itu adalah zat yang tidak butuh ya kepada siapapun. Ya. Nah, jadi ini dilibatkan malaikat Jibril ya, makanya Allah menggunakan menggunakan nahnu. Ya. Kemudian yang lahafizun, ya, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Nah, yang menjaga Al-Quran sama, Allah pun juga melibatkan makhluk lain. Bagaimana cara Allah menjaga, ya, memelihara Al-Quran itu? Contoh, dengan cara banyaknya para penghafal Al-Quran. Jadi semakin banyak para penghafal Al-Quran, ya semakin sulit Al-Quran ini akan dirubah. Ya, dirubah satu huruf pun akan ketahuan. Nah, sekarang tidak usahlah di Indonesia, di tanah Jawa saja, Surabaya saja sudah berapa ribu para penghafal Al-Quran. Nah, itu dijaga oleh Allah SWT. Jadi memang benar, ya, penafsiran seperti itu memang ya, bisa kita terima gitu Pak. Matur nuwun Ustaz, matur nuwun. Sami-sami. Jadi memang melibatkan ya, ketika menurunkan Al-Quran, artinya menurunkan dari Baitul Izzah ke langit, ya, dari langit dunia kepada Nabi, ya Allah melibatkan malaikat Jibril. Ya, melibatkan malaikat Jibril, begitu. Ya, ada yang, ya, tapi kalau yang dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, nah, itu hanya Allah sendiri, ya, tanpa malaikat Jibril. Oke. Buatan apa-apa, monggo. Oke, monggo Bapak Ibu yang lainnya, kalau ada yang mau tanyakan. Yang lain silakan, monggo. Kalau lihat chat-chat dengan banyak yang ini maaf ini orang amin nih. Ustaz, mau tanya Ustaz.
Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tidak dengar saya. Tidak. Ya, sudah monggo. Oke. Ini ono ngap. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustadz selalu sehat. Alhamdulillah, ya. Selalu ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin, Ustadz, amin, tadi amin. saat Quran turun surat Al-Alaq, Ustadz ya. Ya, ya. Ikro sampai 3 kali, sehingga Rasulullah tidak bisa membaca. Saya ini tidak bisa membaca. Hikmah apa, Ustadz? Allah mentakdirkan pada utusannya yang ummi, ya, yang buta huruf. Namun di balik itu Rasulullah sangat cerdas dan ingatannya sangat luar biasa. Hikmah apakah untuk kita, Ustadz, dan untuk umatnya? Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Pak, ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya, makanya ketika Al-Qur'an turun, Nabi disuruh baca, ya. Nabi jawabannya makna qori. Saya tidak bisa baca, harus dituntun, ya. Malaikat Jibril baca, di-shift oleh Nabi. Shift-shiftannya ini, ya, ini Pentium yang luar biasa. Ya. Jadi langsung hafal, kemudian Nabi membaca apa yang dicontohkan oleh malaikat Jibril alaihis salam. Ya, begitu juga ketika Nabi mengajarkan kepada para sahabat, karena sudah hafal, ya, jadi sudah di-shift itu tadi. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat, bukan hanya Nabi, dan para sahabat itu akal yang cerdas. Ya, sehingga ketika mendengar sekali, 2 kali, itu para sahabat sudah hafal. Ya, sama, Nabi pun juga demikian. Cuman memang Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Lah, hikmahnya apa? Kenapa kok Allah menjadikan Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis? Nah, ini supaya orang-orang kafir, ya, tidak menduga bahwa Al-Quran itu adalah produk dari Nabi Muhammad SAW. Jadi supaya orang-orang kafir itu tahu ini loh, Nabi gak iso moco, gak iso nulis, ya, tapi bisa menyampaikan Al-Quran yang sehebat itu, secara sastra, ya, secara bahasa, bahkan isinya pun, kandungannya pun. Ya. Makanya nanti ketika panjenengan, ya, mengkaji bagaimana tafsir Al-Quran ayat-ayat sains, ya, begitu. Ya, salah satu contoh saja. Nabi tidak pernah belajar biologi, Nabi tidak pernah belajar ilmu kedokteran, tapi di dalam Al-Quran, ya, ada ayat, ya, yang menjelaskan bahwa rahim, ya, bahwa rahim ibu itu tertutup dengan 3 kegelapan, ya, tertutup dengan 3 kegelapan. Makanya ini dulu, Pak, ya, di Inggris itu ada pameran gambar. Kemudian ada seseorang yang menulis ayat itu fi dhulumatin talat, ya. Jadi Allah menjadikan di perut ibu itu dengan 3 kegelapan. Kemudian diterjemahkan dengan bahasa Inggris. Nah, kemudian ada seorang dokter, ilmuwan, itu ketika melihat ayat ini, dia tahu, dokter ini tahu bahwa memang rahim itu terlapisi dengan 3 lapisan, diistilahkan 3 kegelapan.
Nah, namanya omnium apa gitu ya, ada omnium apa, itu dokternya tahu. Loh, makanya ketika dokter ini membaca ya, melihat gambar kemudian membaca terjemahnya dengan bahasa Inggris, itu sampai dokter ini masuk Islam. Hanya sebatas ya melihat. Ini padahal Nabi tidak pernah belajar tentang ilmu ya biologi, ya, ilmu kedokteran, ya. Tapi Nabi bisa menyampaikan tentang itu, gitu loh. Ya, Nabi Umi, gak bisa membaca, gak bisa nulis. Nah, ini kan berarti pertanda bahwa Al-Quran itu memang produknya bukan dari Nabi, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Contoh yang lain katakan seperti tadi wasama idatil hukuk, ya, atau contoh yang lain bahwa ketika semakin di atas kaan namanya so'adu sama ya, maka seseorang itu nafasnya akan sendat, sulit untuk bernapas. Tapi sekarang kita tidak pernah belajar ilmu astronomi, gak iso moco, gak iso nulis, ya. Tetapi ayat ini sudah bisa menjelaskan tentang itu. Dan ini ditemukan baru-baru saja oleh para astronomi. Ya, bahwa ternyata semakin di atas, semakin sulit untuk bernapas. Itu Al-Quran sebenarnya sudah berbicara tentang itu. Contoh lain, ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah akan membangkitkan kita manusia kembali, ya. Bahkan Allah akan mengembalikan juga sidik jari mereka. Sidik jari. Nah, kenapa Allah kok menyebut sidik jari? Kok tidak menyebut mata saja, telinga saja? Nah, ternyata setelah dikaji, sidik jari di antara kita ini tidak ada yang sama, Pak. Ya, tidak ada yang sama. Nah, makanya sampai seperti itu, ya Allah SWT, jangankan mata, telinga, sidik jari saja yang kita berbeda-beda, Allah mampu mengembalikan yang semula. Nah, tapi tidak pernah belajar tentang itu. Nah, inilah. Jadi biar orang-orang kafir itu betul-betul meyakini bahwa Al-Quran ini memang dari Allah. Tapi ya namanya orang-orang kafir ya, orang-orang yang sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mereka ya walaupun Nabi dijadikan ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ya, tetap saja mereka tidak beriman, ya tidak menerima Al-Quran. Jadi itu hikmahnya. Matur nuwun Ustaz. Jawaban mugi berkah Ustaz. Setengah 5. Ustaz, begini. Tutup doa, Ustaz. Tutup doa. Oke. Jadi ini sore hari ini kajian kita ini terkait dengan nuzulul Quran. Nah, untuk turunnya Al-Quran. Sedangkan Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Nah, nanti insya Allah Lailatul Qadar akan kita sampaikan di pertemuan Kamis mendatang insya Allah, karena sudah Kamis depan insya Allah kan sudah sampai 10 hari yang terakhir. Insya Allah kita kaji bersama-sama apa itu Lailatul Qadar. Begitu Pak Dian, terima kasih. Tutup doa. Ada yang bertanya lagi? Cukup. Tutup doa aja, Ustaz menghibur juga nih. Cukup ngapunten. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Ya, dan harapan kita sekali lagi mudah-mudahanlah kita semuanya diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dengan ini ya, sehingga bola panjang dengan keluarga kita semua mudah-mudahan menjadi itqun minan nar, ya, menjadi keluarga yang dijauhkan dari siksa neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita akhir dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma 'alimna min wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kulli ajili wa ajili ma 'alimna wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam anta musta'anu wa alaikal balagh. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa na'udzubika minan nar wa qarraba ilayha min qawlin aw 'amal.
ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih. Tentunya mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, saya izin flat. Oke, Ustaz, masih Ustaz. Ngapunten. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV.